Film ini rilis di tahun 1988, menyusul kesuksesan film sebelumnya, Rambo First Blood Part 2. Film Rambo 3 masih menampilkan dua aktor utamanya, yakni Sylvester Stallone sebagai John Rambo dan Richard Crenna sebagai Kolonel Trautman. Seperti apa filmnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Setelah dalam film sebelumnya, Rambo First Blood Part 2 berhasil menuntaskan misi membebaskan tawanan perang Vietnam, Rambo memutuskan menetap di Bangkok, Thailand. Ia tinggal di sebuah kuil Buddha, menjadi petukang di kuil itu. Sementara itu, Kolonel Trautman, yang kali ini mendapat misi dari CIA, bersama Robert Griggs, seorang pejabat kedutaan, berusaha mencari Rambo. Kolonel Trautman berharap, ia bisa mengajak serta Rambo, melakukan misi, yang akan diembannya. Setelah menelusuri setiap sudut tempat di Bangkok, Trautman dan Griggs, akhirnya berhasil, menemukan Rambo, sedang berada di arena Krabi Krabong, sebuah ajang pertarungan tradisional Thailand. Usai memenangi pertarungan, Rambo terlihat memberikan uang taruhan yang diterimanya kepada seorang biksu, kemudian menaiki perahu bersama biksu itu. Kolonel Trautman dan Robert Griggs mendatangi kuil tempat Rambo tinggal. Rambo terkejut, sekaligus senang, bisa kembali bertemu Kolonel Trautman. Setelah menyapa dan menanyakan kehidupan dan kegiatan Rambo saat ini, Kolonel Trautman memperkenalkan Rambo pada Robert Griggs. Setelah berbasa-basi sebentar, Griggs segera menyampaikan maksud kedatangannya. Ia menunjukkan pada Rambo beberapa foto korban perang di Afghanistan yang tengah diinvasi militer Rusia. Griggs mengatakan, keadaan rakyat Afghanistan saat ini sangat memprihatinkan akibat kebrutalan militer Rusia. Banyak wanita dan anak-anak menjadi korban tewas akibat perang yang terjadi. Ia meminta Rambo datang ke Afghanistan guna menyelidiki langsung keadaan di sana. Rambo terenyuh melihat keadaan para korban perang di dalam foto-foto itu, tetapi ia menolak menerima misi tersebut. Rambo mengatakan, perangnya telah selesai. Ia tak ingin selamanya terlibat perang. Robert Griggs tampak kecewa. Kolonel Trautman mencoba berbicara pada Rambo, tetapi Rambo kukuh dengan pendiriannya. Ia meminta maaf pada Trautman tak bisa ikut ke Afghanistan. Menurutnya, segala sesuatu harus ada akhir. Kolonel Trautman memahami dan menghormati keputusan Rambo itu. Ia mengatakan pada Rambo, ia akan pergi sendiri ke Afghanistan. Beberapa hari kemudian, Robert Griggs kembali datang menemui Rambo. Ia menyampaikan kabar bahwa Trautman dan beberapa pejuang yang bersamanya telah tertangkap militer Rusia di perbatasan Afghanistan. Nurani dan jiwa prajurit Rambo serta merta bangkit. Ia meminta Griggs memberangkatkannya ke Afghanistan. Griggs menyanggupi permintaan itu, tetapi ia mengingatkan Rambo bahwa ini akan menjadi misi tak resmi. Pemerintah Amerika tidak akan bertanggung jawab bila terjadi sesuatu pada Rambo. Rambo mengatakan, ia sudah terbiasa dengan hal itu. Rambo tiba di Afghanistan. Ia langsung menemui kontak misinya di sana, seorang anggota kelompok pejuang mujahidin, bernama Musa Ghani.
Musa menyerahkan semua peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan Rembo, kemudian mengajak Rembo ke markas pejuang kelompoknya. Musa memperkenalkan Rembo pada seluruh pejuang mujahidin. Rembo ikut berembuk bersama kelompok pejuang itu, mendiskusikan cara membebaskan Kolonel Trautmann yang sedang disekap di dalam benteng yang menjadi markas militer Rusia. Terjadi silang pendapat antara Rembo dan kelompok pejuang mujahidin itu. Rembo berniat membebaskan Kolonel Trautmann seorang diri, sementara kelompok pejuang itu meminta Rembo menunggu bantuan. Seorang anggota pejuang lain, bernama Masoud, mencoba menengahi. Ia meminta Rembo memahami situasi kelompoknya saat ini. Setelah banyak pejuang dan rakyat sipil yang tewas, kelompoknya memang harus berhati-hati dalam melakukan aksi untuk meminimalisir jumlah korban berjatuhan di pihak mereka. Sudah cukup jumlah korban yang mati oleh kekejaman militer Rusia, termasuk anak-anak dan para wanita. Masoud menjelaskan, kekejaman militer Rusia sangat mengerikan. Mereka bahkan tak segan membelah perut wanita Afghanistan yang sedang hamil dan membunuh bayi yang masih berada di dalam rahim untuk menghentikan regenerasi pejuang Afghanistan. Sementara itu, Kolonel Zaysen, seorang perwira militer Rusia yang menjadi pemimpin invasi Rusia di Afghanistan, telah mengetahui kedatangan John Rembo setelah diberitahu oleh seorang Afghanistan yang menjadi mata-mata Rusia. Ia menginterogasi Kolonel Trautmann agar memberitahu siapa John Rembo, sekaligus memberitahu di mana keberadaan misil-misil anti-serangan udara yang disuplai CIA untuk kelompok pejuang Afghanistan. Kolonel Trautmann memilih tetap bungkam. Hari itu, ketika Rembo tengah mengikuti sebuah permainan tradisional bersama kelompok pejuang, dua helikopter Rusia tiba-tiba muncul, memberondongkan tembakan dan meluncurkan roket, langsung menewaskan beberapa warga sipil dan pejuang mujahidin. Keadaan menjadi hingar-bingar. Mereka yang luput dari tembakan dan hantaman roket segera berlarian, berusaha menyelamatkan diri. Naluri Rembo sebagai mantan prajurit membuatnya berinisiatif berlari menuju sebuah senjata mesin. Ia segera menembaki salah satu helikopter Rusia yang menuju ke arahnya, membuat helikopter Rusia itu meledak, hancur berkeping-keping. Melihat korban tewas dan puing-puing kehancuran yang diakibatkan serangan helikopter Rusia itu, Rembo merasa bersalah. Ia tahu serangan helikopter Rusia itu menargetkan dirinya. Rembo pun memantapkan niat menyusup ke dalam benteng militer Rusia. Dengan ditemani Musa Ghani, malam harinya, Rembo bergerak menyelinap ke dalam markas tentara Rusia. Hal tak terduga dijumpai Rembo. Hamid, seorang bocah anggota pejuang, yang merasa dendam kepada tentara Rusia karena telah menewaskan kedua orang tuanya, tiba-tiba datang, ingin ikut menyusup ke markas musuh bersama Rembo. Rembo menyuruh bocah itu pulang, tetapi ia bersikeras, tetap ingin ikut. Dengan terpaksa, Rembo membiarkan bocah itu ikut bersamanya. Dengan kemampuan dan pengalamannya sebagai mantan prajurit terlatih, Rembo berhasil masuk ke dalam markas tentara musuh. Rembo berusaha membebaskan beberapa tawanan, termasuk Kolonel Trautmann. Tetapi ketika Rembo hendak membuka sel tempat Kolonel Trautmann dikurung, seorang tentara Rusia tiba-tiba memergokinya. Dengan refleks, Rembo melemparkan pisau, menghujam tepat ke leher tentara Rusia itu. Tentara Rusia itu roboh. Namun senjata yang dibawanya sempat meletus, hingga memancing tentara Rusia yang lain berdatangan.
Keadaan menjadi sulit bagi Rembo, karena bocah anggota pejuang Afghanistan bernama Hamid itu berada bersamanya, sehingga ia harus melakukan baku tembak sambil melindungi bocah tersebut. Rembo sendiri kemudian terkena potongan besi akibat ledakan senjata tentara musuh. Sementara di sana, bocah anggota pejuang itu juga tertembak pada bagian kaki, hingga Rembo terpaksa harus membopongnya keluar dari tempat itu. Rembo berhasil lolos dari kejaran tentara Rusia. Ia juga berhasil mengamankan bocah pejuang itu. Bersama Musa ia membawa bocah itu ke dalam sebuah gua tersembunyi. Rembo kemudian meminta Musa membawa bocah lelaki itu. Ia sendiri memutuskan bertahan dan akan kembali berusaha membebaskan Kolonel Trautman dan tawanan-tawanan lain. Esoknya, Rembo kembali mendatangi benteng militer Rusia. Kali ini, Rembo memanjat sebuah tebing curam agar bisa langsung sampai ke sel di mana Kolonel Trautman terkurung. Setelah membunuh seorang prajurit Rusia yang tengah berjaga, Rembo segera menyelinap ke ruang penyekapan tawanan. Seorang penjaga sel tawanan yang kebetulan saat itu hendak menyiksa Kolonel Trautman berhasil dibunuhnya. Rembo kemudian segera membebaskan Kolonel Trautman dan 4 orang tawanan lainnya. Setiba di luar, Rembo kemudian menerbangkan sebuah helikopter Rusia. Dengan helikopter tersebut, Rembo membawa Kolonel Trautman dan 4 orang tawanan yang berhasil dibebaskannya. Di tengah perjalanan, helikopter yang diterbangkan Rembo tiba-tiba mengalami kerusakan mesin. Rembo berhasil mendaratkan helikopter itu dengan selamat. Rembo dan Kolonel Trautman kemudian turun ke dalam sebuah gua bawah tanah guna menghindari serangan helikopter tempur Rusia. Tak ingin membiarkan Rembo lolos, Kolonel Zaysen mengerahkan beberapa tentaranya turun ke dalam gua bawah tanah itu. Dengan siasat dan pengalamannya sebagai mantan prajurit dan dibantu Kolonel Trautman, Rembo berhasil menghabisi satu persatu tentara Rusia yang memburunya. Ketika Rembo hendak keluar dari gua bawah tanah itu, seorang tentara Rusia tangan kanan Zaysen yang berbadan besar dan kekar tiba-tiba muncul, mencekik Rembo. Sempat kewalahan menghadapinya, Rembo akhirnya mampu membunuh tentara Rusia itu. Ancaman belum usai. Kolonel Zaysen dengan helikopter tempur yang dipilotinya langsung tiba-tiba muncul dengan puluhan tentara, sejumlah tank, dan kendaraan taktis. Kolonel Rusia itu mengultimatum Rembo dan Kolonel Trautman agar menyerah. Rembo dan Kolonel Trautman mengabaikan ultimatum tersebut. Keduanya memilih memberikan perlawanan. Bertempur di medan terbuka, melawan musuh yang begitu banyak dengan persenjataan lengkap, membuat Rembo dan Kolonel Trautman menjadi kewalahan. Keduanya terdesak. Saat itulah, Rembo dan Kolonel Trautman mendengar sayup-sayup suara bergemuruh semakin mendekat. Suara gemuruh itu ternyata suara deru puluhan kaki kuda kelompok pejuang mujahidin. Asa Rembo dan Kolonel Trautman pun bangkit. Bersama-sama kelompok pejuang, Rembo dan Kolonel Trautman bertempur habis-habisan. Pasukan Rusia terdesak dan pontang-panting. Beberapa prajurit Rusia langsung tewas bergelimpangan.
Dalam keadaan seperti itu, Rambo kemudian menaiki kuda dan memacu kuda itu sambil memegang bom Molotov menuju sebuah tank Rusia. Rambo berhasil memaksa 2 orang prajurit Rusia dalam tank itu keluar, kemudian menembaknya. Rambo mengambil alih tank tersebut. Dengan geram, Rambo menabrakkan tank yang dikemudikannya ke helikopter tempur yang dipiloti Kolonel Zaysen, hingga helikopter itu hancur berkeping-keping.